Shalom adik-adik, apa kabar? Ya kakak harap kalian semua baik-baik di rumah. Nah, hari ini kita masih mau melanjutkan cerita firman Tuhan. Itu diambil dari Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10. Nah, hari ini kita melanjutkan hukum Allah yang ke-8. Nah, kalau minggu lalu Kak cerita tentang apa sih? Hukum yang ke-6, yaitu jangan membunuh. Ya, hari ini Kak Dadang mau cerita tentang satu tokoh yang ada di dalam Alkitab di Lukas tadi. Itu dia mencuri. Siapa kira-kira Kak Dadang? Coba tunjukin gambarnya. Nih, tunjukin gambarnya ya. Nah, adik-adik tahu kan? Nah, kalau tahu tunggu kakak cerita ya. Terima kasih Kakak Adra. Ya adik-adik, sebelum kita mulai, kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, kami berterima kasih kepada Tuhan karena hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Allah memberkati untuk kami semua yang mendengarkan. Allah memberkati untuk kakak-kakak juga yang akan menyampaikan firman Tuhan dalam video ini. Tuhan, kiranya firman Tuhan ini boleh kami mengerti dan juga kakak-kakak boleh memberkati kami semua. Tuhan Allah menolong kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, di kota Yeriko itu adalah kota yang cukup besar di Yerusalem, dan di situ biasanya ada pedagang-pedagang atau orang-orang yang berjualan dan mereka semua melewati pintu gerbang kota Yeriko. Nah, sebelum mereka masuk ke dalam kota Yeriko, mereka harus melalui satu orang dulu atau beberapa orang yang cegat mereka. Siapa kira-kira? Nah, itu adalah pemungut cukai atau pemungut pajak atau pengambil pajak. Nah adik-adik, jadi pengambil pajak ini biasanya ngecekin satu-satu orang kira-kira mereka bawa apa-apa aja untuk dijual. Nah kalau misalnya barangnya semakin banyak maka pajaknya semakin besar. Nah tapi mereka itu tidak mengambil sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Misalnya pajaknya harusnya orang A bayar 200.000, tapi mereka itu bisa ngambil 2 kali lipat, bahkan lebih adik-adik. Jadi bisa jadi mereka ngambilnya 400.000, 500.000. Nah sisanya itu atau kelebihannya itu biasanya mereka masukin ke dalam kantong mereka sendiri. Nah itu adalah kerjaan dari pemungut cukai atau pemungut pajak. Nah di kota Yeriko itu ada satu pemimpin pemungut cukai atau pemungut pajak. Namanya adalah Zakheus. Nah rumahnya ini sangat besar. Jadi dia tuh punya banyak pembantu dan rumahnya itu sangat besar sekali, dan dia terkenal di kota Yeriko. Nah pada suatu ketika Tuhan Yesus mau ke Yerusalem, Tuhan Yesus melewati kota Yeriko. Nah karena Zakheus penasaran siapa sih sebenarnya Tuhan Yesus itu, dia juga akhirnya pengen lihat Tuhan Yesus. Nah pada saat Tuhan Yesus datang di kota Yeriko, kan Tuhan Yesus disambut nih sama orang-orang Yeriko. Nah Zakheus ini tubuhnya itu kecil adik-adik atau pendek. Jadi karena orang semakin banyak, Zakheus tidak bisa melihat sosok Tuhan Yesus. Tapi dia nggak kehabisan akal adik-adik. Dia coba pikir gimana ya caranya supaya aku tetap dapat melihat Tuhan Yesus. Akhirnya dia lihat ada pohon ara di atas dan dia akhirnya manjat. Ketika dia sudah di pohon ara, dia lihat sekeliling, mana ya kira-kira yang Tuhan Yesus. Nah dia tahu akhirnya, oh itu dia Tuhan Yesus. Nah Tuhan Yesus semakin lama semakin berjalan, dan Tuhan Yesus ke arah Bapak Zakheus ini. Nah ketika Tuhan Yesus melihat ke atas, Tuhan Yesus langsung panggil namanya. Zakheus, turunlah, aku hendak mampir ke rumahmu. Dalam hati Zakheus kaget, kok Tuhan Yesus bisa tahu namaku ya. Tapi seketika itu juga dia langsung turun, dan akhirnya Tuhan Yesus dipersilakan masuk ke dalam rumah Bapak Zakheus. Nah di rumah Bapak Zakheus ini menyediakan banyak sekali makanan untuk Tuhan Yesus dan juga murid-muridnya, dan akhirnya mereka makan. Nah orang-orang banyak ini banyak yang bertanya dalam hati mereka, kenapa sih Tuhan Yesus itu mau ke rumah Bapak Zakheus? Nah karena Kak Adra juga mendengarkan cerita ini, sekarang kakak mau tanya Kak Adra. Silakan Kak Adra. Apa Kak Dadang? Tadi kan Tuhan Yesus itu pergi ke rumah Bapak Zakheus. Nah, banyak orang nih nanya, kenapa kira-kira Tuhan Yesus itu mau ke rumah Bapak Zakheus? Karena Tuhan Yesus itu datang ke dunia untuk orang yang sakit, bukan orang yang sehat. Jadi orang yang berdosa begitu. Nah, ya itu jawabannya ya adik-adik. Jadi Tuhan Yesus itu mau mencari orang-orang yang berdosa. Terima kasih Kakak Adra. Oke. Nah adik-adik, ketika Zakheus mengundang Tuhan Yesus di dalam rumahnya, Zakheus
merasa bahwa Tuhan Yesus begitu mengasihi Zakheus. Akhirnya Zakheus berpikir di dalam hatinya bahwa Zakheus ingin berubah dan ingin tidak mencuri lagi. Jadi Zakheus bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan, aku tidak akan mengambil uang orang lain lagi. Dan dia berjanji akan mengembalikan semua orang yang sudah diambil, mengembalikan 4 kali lipat dari apa yang sudah diambil. Dan setengah dari hartanya akan dibagikan kepada orang-orang yang miskin. Dan Tuhan Yesus senang mendengar hal itu, karena Tuhan Yesus mau bahwa Zakheus ini mengalami pertobatan, pertobatan untuk tidak melakukan dosa lagi, yaitu mencuri. Nah, sama seperti adik-adik di rumah ya. Kalau misalnya adik-adik mungkin di rumah suka ngambil uang mama papa tanpa bilang, tanpa ngomong, itu juga termasuk mencuri. Atau mungkin di sekolah adik-adik seringkali ngambil jawaban atau nyontek jawaban dari teman-teman adik-adik. Nah, itu juga termasuk mencuri. Atau mungkin adik-adik ada pinjam barang kakak, barang adik, atau barang teman-teman tanpa adik-adik bilang, itu juga perbuatan mencuri. Jadi Tuhan Yesus tidak senang kepada orang-orang yang mencuri. Nah, sampai di sini pembahasan kita. Nah, sekarang kakak akan buka Alkitab. Nah, kita baca dari Keluaran 20 ayat 15 ya adik-adik. Kakak bacakan ya. Keluaran 20 ayat 15, jangan mencuri. Kakak ulang sekali lagi. Keluaran 20 ayat 15, jangan mencuri. Nah, adik-adik ingat jangan mencuri. Jadi kalau mau apa-apa harus bilang sama mama papa, atau mau uang harus bilang juga sama mama papa ya. Nah, kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena hari ini untuk Shalom, untuk Yesaya, untuk Yesua sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Allah memberkati mereka, mereka boleh mengerti hukum Allah yang ke-8 ini. Allah memberkati mereka dalam pendidikan mereka, berikan kepintaran, kecerdasan, berikan kerajinan kepada mereka. Dan tiap-tiap hari kiranya Tuhan menolong mereka untuk mereka tetap berdoa kepada Tuhan dan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, bila doa kami mau mengucap syukur kepada Tuhan Allah yang hidup itu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Selamat hari Minggu kepada adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati.